Halo, selamat pagi semua ya teman-teman petani. Pada pagi ini saya ada di kebun Alpokate Farm, Kelurahan Sagatani. Pada kesempatan ini saya akan memperagakan ya kelanjutan pruning. Karena alpokat itu, ini cara saya ya. Alpokat itu kebiasaan saya. Dia juga tidak bisa kita biarkan untuk tumbuh berkembang. Tentu perlu penataan ya, eh, dahan atau cabang-cabang yang tidak penting menurut kita boleh kita buang. Nah, ini saya akan memperlihatkan ini karena perhitungan saya. Ini udah ada cabang yang di sini satu yang menuju vertikal. Ini ada yang horizontal ya. Jadi ini kita sambung 3 minggu yang lalu kita bikin kaki lagi. Jadi saya akan memperlihatkan. Ini semestinya 3 minggu udah mulai kambiumnya menyatu. Udah mulai menyatu dengan tambahan kaki ini. Jadi kaki ini sembarang biji, ini biji lokal yang kita anggap baik, bagus, kita cemai langsung atau yang di dalam polybag kita tumbuhkan nanti sehingga ini untuk menopang ya, menopang yang bentuk horizontal sehingga keseimbangan pertumbuhan ranting dahan ini cukup kuat. Jadi saya akan memperagakan ya. Ini kita tempel atau kita sambung kurang lebih 3 minggu yang lalu ya. Semoga ini udah menyatu ya. Semoga ini udah menyatu persambungan kambiumnya. Ini udah lumayan menyatu ya. Jadi ini kita nanti di sini ini otomatis tidak akan dapat banyak makanan. Ini otomatis secara alami akan mengering. Tentu dia nanti ini fungsi tujuannya jadi penyerapan nutrisi juga akan terangkut dari media tanam naik ke atas untuk membantu percabangan yang bentuk horizontal ini. Jadi ini nanti akan tumbuh berkembang ya. Ini batang utama, ini perlu diketahui. Alpukat ini tanam kemarin Mei 2020. Mei 2022. Artinya ini udah memasuki 1,5 tahun ya. 1,5 tahun atau 1 tahun 7 bulan. Ini terhitung Desember ya, Desember pertengahan. Terus ini kebiasaan saya ya, ini menurut cara saya. Ini karena akan menyentuh tanah kita potong. Ini demikian juga ya, ini demikian juga kita potong. Yang menurut kita tumpang tindih, udah kita kalahkan saja. Ini juga tidak bagus, dia juga secara persaingan akan kalah. Ini demikian juga ya. Ini di sini satu sisi udah ada percabangan dahan. Di sini juga udah ada, di sini juga udah ada. Jadi ini cara saya ya. Ini akan mengganggu yang
percabangan di atasnya. Jadi secara persaingan juga ini akan kalah. Nah, ini kita potong. Nah, ini. Jadi kalau kebiasaan memotong ini disisakan ini ya, jangan langsung rata dengan pangkal batang primer. Nah, jadi kita sisakanlah 1 jari atau kurang lebih 1,5 cm atau 2 cm. Nah, ini udah ada ya, ini contoh juga. Ini kalau menurut cara saya ini otomatis sama semuanya, mengarah ke samping, tidak begitu jauh, jadi sehingga ini akan menimpa yang ini. Nah, jadi baiknya salah satu kita kalahkan. Nah, ini karena arahnya menuju ke bawah. Kebiasaan saya itu saya tidak mau sampai ada daun yang menyentuh tanah ya. Nah, ini juga saya potong. Ini juga arahnya ke tanah ini ya. Ini tidak baik kalau menurut saya. Ini saya potong ini. Nah, contoh yang ini ya. Ini ada 1, 2, 3. Jadi cukup kita pelihara 1. Ini juga tidak bagus ya, terlalu menabrak yang di atasnya. Nah, jadi ini kita kalahkan. Cukup yang kita pelihara yang cabang yang ini saja. Nah, ini juga sama kan. Nah, ini demikian juga ya teman-teman ya. Ini kalau kita biarkan, nah ini dahan yang ini kalau kita biarkan ini menabrak yang bagian daerah sini. Nah, ini jadi sirkulasi penyinaran juga tidak begitu baik. Nah, jadi ini harus kita kalahkan ya. Cukup kita pelihara. Ini ada 4 dahan ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Karena ini akan mengganggu yang arah di sini. Nah, sehingga juga untuk sirkulasi penyinaran juga ya akan terganggu ya. Proses fotosintesisnya akan terganggu. Nah, sehingga ini cara saya, kebiasaan saya potong. Atau kita coba potong di sini dulu, nanti kita lihat perkembangan kemudian ya. Nah, karena ini sama fungsinya. Nah, ini kalau kita pertahankan juga secara seleksi penyerapan makanan ya, ini terbagi. Kalau kita putus di sini, otomatis fokus penyerapan makanan itu ada di sini. Tapi kalau kita tidak potong, ini kayaknya tetap mengganggu ya. Jadi kita harus berani ya. Jadi ini kita potong saja. Oke. Nah, jadi nampak sirkulasi penyinaran kena arah timur di sana. Nah, jadi kita berharap setiap tumbuhan itu sangat memerlukan penyinaran ya, penyinaran yang full. Oke. Ini juga kita potong ya, cukup kita pertahankan yang 2 ini. Nah, ini nampak ya, ada 3, 1, 2, 3. Ini juga semuanya ke arah ke atas ya. Nah, ini juga ke tengah, kejepit. Jadi nanti yang kita pelihara ya baiknya yang ini. Ini juga besar dahannya. Nah, jadi ini kita coba potong di sini dulu.
Kalau yang kecil-kecil ini juga nanti secara alami dia akan kalah di persaingan makanan ya. Sebelum dia seleksi alam, bagus kita potong saja. Nah, ini kawan-kawan bisa lihat ya. Ini udah ada sini satu pencabangan, di sini juga ada, ini lebih kecil, ini kita kalahkan ya karena fungsinya juga sama. Jadi penyerapan pengangkutan makanan itu jadi biar fokus ke dahan atau ranting yang lebih besar ya. Nah, jadi ini kita potong. Jadi fokusnya di sini. Ini yang kecil-kecil ini lebih bagus kita potong. Dia juga secara persaingan makanan akan kalah. Dengan sendirinya akan kering, mati secara alami. Nah, ini mengganggu yang ini. Nah, ini bagusnya sebelum besar kita potong saja. Nah, biar yang ini lebih fokus di pertumbuhannya. Nah, ini kalau kita lihat ini biar tidak terus vertikal ke atas, ini pucuk kita potes saja. Tujuan pemotesan ini untuk memperbesar dahan-dahan yang ada di bawahnya dan juga untuk membentuk secara horizontal. Jadi tidak baik juga ya kalau terlalu menjulang ke atas berbentuk vertikal. Nah, ini demikian juga ya, kita potes. Ini tujuannya sama untuk memperbesar dahan-dahan yang ada di bawahnya sehingga membentuk arah horizontal. Jadi teman-teman udah bisa lihat ya, udah sirkulasi penyinaran juga ya, akan lebih full masuk sehingga akan membantu proses fotosintesa. Demikian juga kalau dia full penyinaran yang masuk, sirkulasi udaranya baik, tentu tidak menjadi tempat sarang jenis-jenis serangga, semut, lain sebagainya. Oke. Demikian sementara. Selamat pagi semua ya. Salam sehat. Selamat beraktivitas.